Jadi kalau dia umbi turun ke bawah, dia tidak di permukaan begini, nanti bunga yang muncul dia akan mati di tengah. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel Best Hobby. Hari kita bersama Bang Budi. Kita mau bahas tentang teratai hardy guys, agar rajin berbunga ya, secara umum. Jadi pertama kita harus melihat wadahnya. Wadah harus besar dan tingginya pun harus disesuaikan ya guys ya dengan wadah ini. Jadi yang paling cocok ini kira-kira ukurannya 60 cm guys. 60 cm. Tingginya ini kira-kira 40 cm. Kenapa begitu? Karena teratai hardy ini terkenal dia tumbuh bagus dan berbunga di dataran tinggi. Jadi kalau yang umumnya dia harus pakai wadah besar supaya daun menutupi permukaan air. Jadi airnya tidak terlalu panas kalau di daerah tropis ya. Jadi dia bisa rajin berbunga. Oke, kita lanjut tentang tanah. Tentang tanahnya ini guys. Tanah untuk tanaman hardy kita ini harus tanah padat. Nah, tanah padat itu yang bagaimana nanti bisa lihat di tutorial kita ya di Best Hobby ya. Nah, jadi mengapa tanah harus padat? Karena umbinya ini supaya tidak melulu turun ke bawah guys. Jadi kalau dia umbi turun ke bawah, dia tidak di permukaan begini, nanti bunga yang muncul dia akan mati di tengah. Jadi sebaiknya yang beginilah, dia muncul di atas. Jadi bagi teman-teman yang sudah di dalam bisa kita angkat ke atas, dan tanah yang di bawah harus dipadatkan ya guys ya. Jadi ini tanahnya kalau di wadah besar gini kita isi separuh guys tanahnya. Selebihnya airnya harus penuh. Kenapa harus penuh? Supaya daun-daun yang muncul nanti dia menutupi permukaan air. Jadi air tidak begitu panas di daerah tropis. Jadi bunga pun akan muncul guys ya. Setelah pemupukan biar cepat berbunga, yaitu tadi ya, kita harus pakai pertama sebulan pertama penanaman itu pakai yang kadar nitrogennya tinggi. Oh, kedua yang baru P ya. Nah, yang setelah daunnya banyak baru kita kasih fosfatnya yang tinggi biar dia cepat berbunga guys. Setelah itu kita juga perlu perhatian ya, untuk pemula kita sarankan tanah langsung ke wadahnya saja guys. Tidak perlu pakai yang wadah kecil lalu kita taruh kemari. Itu tidak kita sarankan untuk pemula ya. Kalau yang master sih wadah-wadah kecil dia pun tetap berbunga. Untuk pemula kita sarankan langsung tanahnya yang kayak lotus berarti ya, langsung tanah, langsung tanaman hardy ini. Juga perlu diperhatikan jangan ada dua tanaman di dalam satu wadah ini, kecuali dia satu umbi, dia akan berebut nutrisi. Betul nggak Bang Budi? Betul. Namun kalau tanaman hardinya sudah berumbi banyak, anakannya banyak, pupuk juga harus ditambah karena dia kurang nutrisi, kurang makan. Betul nggak? Betul. Kalau banyak anak, masak nasi juga harus banyak kan gitu kan. Jadi perlu diperhatikan juga soal pemupukan tadi guys ya. Kalau wadah yang segini kira-kira 3 minggu udah bisa dikasih 1 sendok makan pupuknya guys ya. Taruhnya pun dijauhkan dari umbi ini. Agak jauh taruhnya. Betul kata Bang Budi, harus dijauhkan dari umbinya. 3 minggu sekali bisa lah pupuknya. Ya, kalau bunga pertama dia tidak boleh dipupuk lagi. Jadi setelah bunga seterusnya boleh lah. Kedua ketiga kali agak boleh lah. Begitu dia muncul bunga pertama, jangan dikasih lagi. Hentikan pupuk. Iya. Biar dia berbunga dulu. Iya. Selanjutnya boleh. Ini cerita-cerita nih teratai hardy ini harum juga guys ya. Harum, wangi dia. Teratai hardy ini termasuk jenis yang harum guys. Duh, cantik sekali ini. Ini yang wadah kecil guys. Nah, ini tanaman master kita, Master Suryanto. Oke guys, sampai sini dulu. Nanti kita bahas yang lain-lain lagi ya, Bang Budi. Oke.
Hmm.